mendengar tuh yang mendengar seperti yang kita dengar ini, begitu. Jadi dipelitir-pelitir memang tafsir dan takwil itu sama. Dan sekarang mendengar tuh yang mendengar seperti yang kita dengar ini, begitu. Jadi dipelitir-pelitir memang tafsir dan takwil itu sama. Dan sekarang minal makna al-hakiki ilal makna al-majazi, kurang lebihnya seperti itu definisinya, bisa Anda cek sendiri. Dan ini memang banyak sumber-sumber yang dipaparkan oleh para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan mereaksi apa yang telah disampaikan oleh Syekh Heri Pras tentang persoalan tafwid dan juga takwil, karena ada satu narasi dan juga satu bahasa yang tidak tepat, yaitu takwil dan tafwid itu sama menurut dari kalangan Asy'ariyah, ya, yang tidak sama dengan kelompok Salafi. Jadi statement yang seperti ini antara tafwid dan takwil ketika disamakan, ketika Heri Pras menyimpulkan dari beberapa redaksi yang disampaikan atau keterangan yang disampaikan oleh Al-Ustadz Nuruddin, ini satu kesimpulan yang sangat begitu kacau dan juga amburadul, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Nuruddin, bahwa tafwid dan takwil itu beda, sangat beda sekali. Sebelum saya menjelaskan, saya akan reaksi dulu videonya seperti apa, disimak khususnya bagi netizen yang menjadi apa ya, yang mengikuti derap langkah dari Syekh Heri Pras ini. Anggap mulut apa dasaknya mewandingkan dengan senyum. wajah Allah, nggak perlu jauh-jauh ke itu, karena Anda sudah mentafwid dan mentakwil. Saya kemarin sempat setuju dengan tafwid, dan ternyata setelah saya kaji-kaji lagi apa itu tafwid, ya tafwid ya sama-sama faham mereka ternyata bukan sepenuhnya menyerahkan maknanya kepada Allah, tapi tidak membenarkan maknanya. Misalkan Allah mendengar, ya mereka tidak ingin mengartikan mendengar itu ya mendengar seperti yang kita dengar ini, begitu. Jadi dipelitir-pelitir memang tafwid dan takwil itu sama. Dan sekarang saya tanya, nggak perlu ke hal-hal yang kalian bantah selalu. Takwil dan tafwid itu sama, ini satu kesimpulan yang di luar nurul, ya, dan juga di luar konteks kajian yang disampaikan oleh para ulama, dan secara spesifik apa yang telah disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Nuruddin, bahwa tafwid itu dan juga takwil itu tidak sama. Secara garis besar, tafwid itu adalah memasrahkan makna daripada istiwa, ya, kita katakanlah istiwa, tafwidul istiwa atau tafwidu makna istiwa ilallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu tidak tahu mahwal istiwa kalau kita orientasikan kepada persoalan tafwid. Itu satu poin. Dan kemudian takwil ketika dikoneksikan kepada lafadz istiwa, maka secara garis besar takwil itu adalah sorful lafdi minal makna al-hakiki ilal makna al-majazi, kurang lebihnya seperti itu definisinya, bisa Anda cek sendiri. Dan ini memang banyak sumber-sumber yang dipaparkan oleh para ulama. Dan apalagi saya amati juga dalam kitab Jawharatut Tauhid, ya, dalam kitab Jawharatut Tauhid, bahwa tafwid itu memang prinsip dari salaf, dan kemudian kholaf itu mempunyai prinsip takwil dalam rangka untuk membantah apa yang menjadi ideologi dari kalangan Mujassimah. Jadi seperti itu. Kalau dikatakan tafwid dan takwil itu dikatakan sama, maka hal ini harus diluruskan sebagaimana cara meluruskan seperti tadi itu.
bahwa tafwid itu adalah tafwidu maknal istiwa ilallah, memasrahkan makna daripada istiwa kepada Allah, dan kita tidak tahu itu istilah tafwid. Ketika takwil adalah sarful lafzi minal makna al hakiki ilal makna al majazi, jadi memalingkan lafaz dari makna hakikat terhadap makna majazi. Ya seperti al istiwa, ketika disorfu dipalingkan makna daripada hakikat dari istiwa kepada makna al istilah, itu dianggap minal makna al hakiki ila makna al majazi. Kedua teori ini sangat legal sekali. Teori ini sangat dibenarkan sekali oleh para ulama, dan ulama itu memang yang posisinya pakar di bidang tauhid atau di bidang ideologi. Jadi kalau dikatakan tafwid dan takwil itu dikatakan sama sesuai pemahaman mereka, saya rasa bukan dari kalangan yang menganut Asy'ariyah yang salah, tapi dari kalangan Salafi yang salah, khususnya kepada Syekh Heri Pras yang selaku selaku seseorang yang meneruskan perjuangan dari manhaj salaf atau yang dikenal dengan salafi. Jadi seperti itu. Kalau kita memang paham betul bagaimana sih prinsip para ulama itu, bagaimana sih komentar para ulama itu ketika membahas posisi lafaz al-istiwa dalam ayat ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. As-salaf bitafwid, kemudian al-khalaf bitakwil. Itu dalam redaksi diantaranya yang disampaikan dalam kitab Jawharatut Tauhid. Bisa dicek sendiri ya, kalau saya keliru bisa dibenahi juga. Kata saya ingat-ingat saja, tapi insya Allah cara ingat saya ini berlandaskan pernah baca, bukan seingat-ingat tapi tidak baca. Itu tidak ingat kalau seperti itu, tapi dia somboloyo. Jadi seperti itu. Jadi kita memahami, kita harus berargumentasi, mempunyai referensi, karena kita itu ya tidak memposisikan cara pikir kita secara secara spesifik, tidak. Kita harus mengungkap beberapa dalil. Makanya istilah para ulama menawarkan ada dalil akli, ada dalil nakli. Jadi kedua ini perlu kita kaitkan di dalam menyelesaikan persoalan, secara khusus dalam persoalan akidah. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.